catat di dalam Wahyu pasal 9. Kita baca Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat itu. Wahyu pasal 9. Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian. Saya baca mulai ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka bukanya lagi lubang maut di danau itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap api besar. Dan matahari dan asap mereka Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai awan darinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan mereka berkata sama seperti kalajengking, dan ada senangnya. Dan di dalam ekor mereka itu mendapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Sebab yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul buah celaka lagi. Ya, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari sangkakala yang keempat. Sangkakala yang keempat kita sudah lihat. Yang pertama dampaknya terhadap apa? Pohon-pohon, rumput-rumput, bumi. Dampaknya terhadap bumi. Kemudian dampak kedua, masih ingat? Terhadap apa? Terhadap laut. Terhadap laut. Jadi laut sebagian sepertiga dari laut, airnya menjadi darah, ikan-ikan semua hewan di sana mati. Kapal-kapal rusak semua, sepertiga dari kapal yang ada. Kemudian yang ketiga, terhadap sungai, mata air.
dampaknya terhadap langit. Matahari, bulan, bintang saling bergesekan, saling berpukulan. Nah, ketika hal itu terjadi, firman Tuhan berkata, maka lewatlah burung Raja Wali. Ya. Burung itu berkata bahwa celaka, celaka, celaka. Nah, kita perhatikan, sangkakala pertama sampai yang keempat itu dilakukan langsung oleh Allah. Tetapi kita akan perhatikan mengenai sangkakala yang kelima atau celaka yang pertama. Kita perhatikan kembali lagi ayat 1. Ayat 1 berkata begini. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci jurang maut. Jadi ketika langit sudah tidak normal, maka celaka yang pertama, sangkakala kelima berkata bahwa ketika malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, maka ada bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Kemudian bintang itu diberikan anak kunci jurang maut. Kita berpikir, bintang ini apakah bintang yang kita tahu atau meteor yang kita tahu ketika dia jatuh kemudian diberikan kunci? Apakah bintang tersebut bisa memegang kunci? Masih ingat Rasul Yohanes ketika dia menyampaikan firman ini, usianya 100 tahun kurang dikit, hampir 100 tahun. Jadi usia sudah tua. Kemudian dia di dalam pembuangan, kemudian dia di dalam jajahan Romawi. Nah, dia menulis, itulah sebabnya kitab Wahyu banyak ayat-ayat yang mengandung makna. Termasuk ayat ini, kok ada bintang jatuh diberikan kunci jurang maut. Kita mau lihat dulu, siapakah bintang ini? Kalau kita perhatikan, bintang di sini adalah simbol yang harus kita pelajari lebih lagi. Ada bintang, next. Terus. Bintang jatuh, kemudian ada lubang jarum. Oh, lubang jarum. Lubang jurang. Lubang yang dalam, Alkitab katakan lubang ini tidak terhitung dalamnya berapa jauh, tidak terhitung. Nah, ada bintang jatuh dan ada lubang jurang maut. Kita mau lihat dulu yang pertama mengenai bintang. Kita baca Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14. Kita mau pelajari perdalam mengenai kata bintang. Di dalam Alkitab, Yesaya pasal 14, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Coba ada yang sudah ketemu dan membacakan ayat itu, ayat 12 sampai ayat 14. Kalau belum saya baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau Lucifer yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Kalau kita perhatikan ini, Lucifer itu yang jatuh, yang dibuang Tuhan ke bumi, itu namanya bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan.
hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau kita ketemu di dalam ayat ini, maka kita menemukan bintang itu adalah malaikat. Itu pertama. Jadi Lucifer itu dinamakan bintang. Yang kedua, kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-6. Wahyu 22 ayat 6 berkata begini. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaatku. Aku adalah Tunas, atau Yesus adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Siapa? Bintang timur. Di dalam Yesaya tadi, malaikat Lucifer yang jatuh karena dosa, karena meninggikan dirinya, itu namanya adalah bintang timur, bintang fajar. Nah, Wahyu pasal 22 ayat 6, Yesus pun namanya disebut sebagai bintang timur. Jadi kalau dalam perjanjian lama ada Lucifer, namanya bintang timur. Di dalam perjanjian baru, Yesus disebut bintang timur. Nah, kita melihat selanjutnya. Ayat yang kita baca di dalam ayat pertama tadi, saya ulangi. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalannya, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, kepadanya diberikan kunci. Malaikat yang jatuh diberikan kunci. Wahyu pasal yang ke-12 tadi, di situ sudah menunjuk kepada kita tentang Yesus itu namanya bintang timur. Kalau begitu pertanyaannya, siapa namanya malaikat yang jatuh, yang memegang kunci, terus membuka pintu lubang jurang maut? Apakah Lucifer? Apakah Yesus? Kita lihat. Coba kita lihat Wahyu 9 ayat 1 dan bandingkan Wahyu pasal 20 ayat 1. Kita baca Wahyu 20 ayat 1. Wahyu 20 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut. Nah, di dalam pasal 9 ayat 1, malaikat ini jatuh turun ke bumi, memegang anak kunci jurang maut, membuka pintu jurang maut. Pasal 20 sama, malaikat ini juga turun untuk memegang kunci jurang maut dan membuka kunci jurang maut. Berarti kita melihat bahwa malaikat itu ada spesial untuk membuka pintu jurang maut. Ada malaikat penolong, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat, banyak malaikat. Salah satunya malaikat ini adalah dia diberi kuasa untuk memegang kunci lubang jurang maut dan membuka pintu ataupun membuka lubang jarum itu, lubang jurang. Ini malaikat khusus, spesial. Tugasmu buka lubang jurang maut. Berarti selama ini lubangnya terkunci. Nanti sangkakala kelima lubang itu dibuka. Pertanyaannya,
sopon yang tinggal di dalam lubang jurang. Ada yang tinggal kan? Selama ini berarti ada yang sedang terkunci. Nah, kita mau lihat siapa-siapa mereka yang sedang terkunci. Coba kita baca dulu, ada satu kisah di dalam Injil Lukas, Lukas pasalnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-30 sampai 31. Injil Lukas pasal 8 ayat 30 sampai 31. Kalau sudah dapat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia rasanya banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan mengantarkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan-setan, ya. Jadi waktu Yesus itu ada di Gadara, kemudian dia jumpai ada orang kerasukan setan, kerasukan setan. Kemudian Yesus mengusir setannya. Tidak dicatat kalau orang ini yang kerasukan setannya keluar harus muntah-muntah dulu. Nggak dicatat kalau dia harus terguling-guling dulu. Tidak dicatat kalau dia harus manifestasi dengan cara yang wah luar biasa. Tetapi ketika Yesus suruh mau keluar, setan bilang apa? Yesus, jangan menyuruh kami keluar dari orang ini terus dibuang ke apa tadi? Jurang maut. Berarti setan tahu kalau ada jurang maut. Yesus bilang, oke, saya memang tidak mau buang kalian di lubang jurang maut. Saya akan mengusir kamu terus pergi lari kepada siapa? Masuk ke babi. Setan bisa merasuki babi. Jadi yang dirasuki bukan hanya manusia, babi pun bisa dirasuki setan. Lah kalau babi saja bisa dirasuki, maka manusia lebih gampang. Kenapa? Jadi pertanyaan begini, kenapa kok setan-setan yang banyak ini tidak langsung dibuang ke jurang maut? Kenapa? Karena kalau dibuang ke jurang maut pasti dikunci. Terus setan yang banyak ini berarti terkurung, nggak bisa mengganggu kita. Jadi di dunia ini masih ada setan yang masih bergentayangan, pergi kemana-mana, dan dia cari sekarang bukan babi lagi. Dia cari manusia, mau datangi manusia. Setan masih ada, belum dikunci di jurang maut, masih bebas cari pocong, cari teman. Semoga kita bukan temannya. Amin. Nah, setan ini dia mengganggu manusia. Nah, setan ini tidak langsung dibuang ke jurang maut. Karena apa? Kalau dibuang ke jurang maut, pasti dia terkunci dan dia tidak bisa buat apa-apa. Tetapi di dalam jurang maut sudah ada setan-setan yang lain yang terkunci. Sejak zaman purbakala ternyata sudah ada malaikat yang jatuh ke bumi dan tempatnya ada di lubang jurang maut. Jadi waktu Lucifer dan kawan-kawannya dibuang ke bumi, itu ada malaikat-malaikat. Nanti kita akan ketemu kenapa kok malaikat-malaikat itu masuk ke lubang jurang maut. Coba kita melihat Kejadian pasal 6.
Kejadian pasal 6. Di situ ada peristiwa yang luar biasa. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1. Siapa yang ketemu tolong dibaca. Kejadian pasal 6 ayat 1. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Terus Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil bibit dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Terus Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghadiri anak-anak perempuan manusia. Stop. Terima kasih. Perhatikan ayat terakhir yang dibaca tadi apa? Anak-anak Allah kawin dengan, coba sekali lagi yang lebih keras. Anak-anak Allah kawin dengan, siapa yang menikah tadi? Mengawinkan. Jadi ceritanya begini. Kejadian pasal 6 itu kan adalah murka Allah. Ketika Allah melihat manusia makin banyak di muka bumi, maka Allah melihat kejahatan semakin banyak. Termasuk kejahatannya adalah ketika anak-anak Allah, keturunannya Set, ketika Adam dan Hawa melahirkan siapa anaknya? Kain dan Habel. Kemudian yang mati siapa? Habel mati, tinggal Kain, diusirlah. Kemudian lahirlah lagi ada anak-anak Adam dan Hawa, namanya Set. Kemudian terus berketurunan terus. Alkitab mencatat bahwa ternyata dalam perkawinan mereka disebutkan bahwa lahirlah apa? Ketika mereka saling mengawinkan menurut kemauan hati mereka, lahirlah apa? Yang dibaca tadi. Ada yang lahir. Siapa yang lahir? Maka lahirlah orang-orang raksasa. Bapak Ibu percaya nggak ada raksasa dulu? Ilmu pengetahuan mengatakan zaman biyen ada raksasa. Alkitab juga mencatat zaman Kejadian pasal 6 ada yang lahir raksasa. Pertanyaannya, kalau manusia biasa nikah terus lahir raksasa, iki keturunan apa? Logikanya begini, Bapak Ibu pernah ketemu nggak di Tulungagung deh? Sama-sama manusia sama dengan kita nih, makannya nasi jagung, nasi apa, samalah makanannya ya. Terus ada anaknya lahirnya raksasa, ketemu pernah? Belum pernah ketemu. Artinya begini, kalau manusia itu normal, ketika menikah pasti yang lahir manusia normal. Tetapi kalau manusia menikah melahirkan terus yang lahir adalah raksasa, berarti dipertanyakan, iki keturunan apa? Ya keturunan raksasa. Tapi ini coba kita lihat, sebelum Kejadian pasal 6, ingat Allah menciptakan langit dan bumi, manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Jadi Lucifer dan kawan-kawannya itu dibuang ke bumi, itu Kejadian pasal 2. Sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi antara setan dengan manusia itu lebih pengalaman setan. Apalagi kita yang lahir tahun 45-an ke atas, masih setan punya pengalaman lebih.
Yang duluan mereka ada. Mereka dibuang ke bumi karena melakukan kejahatan di surga. Dibuang mereka dan banyak pengikutnya. Kira-kira pada waktu Tuhan menciptakan manusia, terus Tuhan bilang, Adam, Hawa, kuasailah bumi, kuasailah segala ciptaanku, peliharalah. Kira-kira setannya dengar orang. Waktu Tuhan ngomong kepada Adam dan Hawa, pelihara bumi, jaga bumi, semua ciptaanku dipelihara, pasti setan dengar. Terus kira-kira setan bilang apa? Iki tempatku, aku loh duluan ada di bumi. Aku sudah dibuang dari surga, sekarang sudah di bumi. Terus saya kira saingannya Adam dan Hawa manusia. Terus aku piye? Kejadian pasal 6 Alkitab mencatat malaikat-malaikat tadi yang mendengar kata-kata Tuhan terhadap Adam dan Hawa ngamuk, protes. Kemudian apa? Mereka merasuki laki-laki. Perhatikan, setan merasuki laki-laki. Kemudian laki-laki yang ada pada zaman itu menikah. Kemudian lahirlah raksasa. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Jangan kaget. Dia cerita, saya merinding. Wajahnya memang kelihatan bukan manusia normal kayak kita. Kalau yang saya lihat hari ini masih normal. Maksudnya normal manusia, sama seperti saya manusia. Nah, perempuan ini, ya, dia anak Tuhan. Anak Tuhan. Dia cerita, Pak, di kamar saya itu, dikelilingi kamar, itu ada gambar-gambar Nyi Roro Kidul. Semua. Saya tanya, buat opo? Ternyata sejarahnya, kehidupannya, dari dulu dia itu dirasuk setan. Dan sampai hari ini dia masih dirasuk setan. Bahkan dia cerita, dia pernah digauli oleh setan. Saya tanya, efeknya apa digauli setan? Dia cerita, berdarah-berdarah. Saya bilang, wajar. Bisa. Jadi baca Alkitab itu bisa terjadi. Saya tanya, kamu mau lepas dari ini? Gak bisa. Sudah gak bisa. Ya sudah gak bisa. Jadi sampai hari ini orang tersebut, saya lama gak ketemu dia. Dia udah masih bergaul dengan roh-roh yang ada di rumahnya, dikenal rumah yang angker. Rumah yang ditakuti di warga karena memang banyak setan. Setan itu ada di mana-mana. Setan pun ada di gereja. Coba Bapak Ibu punya HP bagus, lari di gereja. Bapak Ibu datang sehari lagi, seedek orang. Dan HP yang jadul, yang dikuasai setan itu loh, muntah lah. Ini HP boleh orang gelem, tapi HP bagus, model zaman saat ini. Terus setannya masuk, ambil, tapi di sini nggak pernah terjadi. Di sana pernah, di sini nggak pernah. Setan bisa merasuki siapa saja. Manusia ketika kita beri kesempatan kepada setan, perhatikan ayat di dalam Kejadian pasal 6, ketika setan merasuki laki-laki pada zaman itu mereka menikah, kemudian lahirlah raksasa. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab kisah tentang Daud pernah melawan siapa?
Goliat itu raksasa. Alkitab mencatat dia itu raksasa. Kalau dihitung tingginya sekitar 6 meter. Pertanyaannya, sopo yang tinggal di lubang jurang maut? Itu tuh malaikat-malaikat yang bejat. Makanya kan Kejadian pasal 6, semua manusia dimusnahkan, air bah. Mati semua, tinggal siapa? Keturunan Nuh, 8 orang, semua mati, termasuk raksasa. Jadi yang ada di lubang jarum tadi, yang malaikat pegang kunci jurang maut, itu yang mau dibuka. Setan-setannya ini kui. Setan-setannya dari mana? Yang di Kejadian pasal 6 tadi. Memang nemen mereka. Kemarin guys, lihat guys, nemen. Yes. Dikunci sampai hari ini. Mereka belum dibuka. Nanti ketika sangkakala kelima baru dibuka. 5 menit lagi ya. Kita mau lihat ketika dibuka ayat yang kedua. Ayat 2. Ayat 2 berkata begini. Kejadian Wahyu pasalnya yang ke-9 ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu apa? Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari dalam asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya kita baca ayat itu, maka kita temukan ketika lubang jurang maut dibuka, asap keluar bagaikan tanur. Tanur ini itu dapur yang besar ya. Keluar apa? Belalang. Belalang ini diberikan kuasa seperti kalajengking. Mau gigit manusia gak mati, tapi siksa selama 5 bulan. Kalau kita digigit kalajengking itu panas dingin 5 bulan, demam 5 bulan, nggak mati, tapi siksa. Siapa belalang itu? Setan yang menyerupai belalang. Makanya kenapa disebut celaka? Karena ngeri. Mati pisan langsung mati orang popok. Iki digigit kalajengking, nggak mati, loro, demam terus selama 5 bulan. Bapak Ibu pernah digigit kalajengking? Pernah ya? Reaksinya apa? Bengkak, panas, dingin, demam. Mamanya Damaris pernah di sini digigit kalajengking, berapa hari panas. Iki firman Tuhan berkata apa? Ketika digigit kalajengking, menderitanya selama 5 bulan. Lek demam 5 bulan. Makanya firman Tuhan berkata, pada saat itu banyak orang ingin mati. Banyak orang ingin mati, mau bunuh diri, mau gantung diri, tapi nggak bisa mati. Maut pergi, mau tinggalkan manusia. Jadi waktu itu 5 bulan nggak ada kematian, tapi yang ada siksa. Makanya disebut celaka, mengerikan. Celaka yang kedua, sangkakala ke-6, nanti kita lihat. Karena waktu sudah semakin berjalan, tidak menunggu saya, maka saya juga harus ikuti waktu. Kalau ikut kata roh, bisa sampai besok saudara mendengar. Tapi karena saya juga lihat waktu,
Maka firman Tuhan sampai di sini. Puji Tuhan. Apa pelajaran buat kita Bapak Ibu? Yuk, di akhir zaman ini ternyata kita sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan zamannya lagi buat kita ini hidup berpoya-poya di dalam Tuhan ya. Sudah bukan zamannya lagi kita untuk masa bodoh hidup di dunia. Karena sesungguhnya hidup di dunia ketika kita tidak masuk di dalam hitungannya Tuhan. Sebab yang digigit itu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mereka yang punya tanda. Tanda kita tanda apa? Tanda Kristus. Kalau kita punya tanda Kristus, belalangnya nggak gelap. Setannya orang doyan. Makanya betul ada lagunya. Gimana lagunya setan orang doyan? Ada kok lagunya. Setan orang doyan. Anak-anak Tuhan yang punya tanda Kristus, setannya orang doyan. Tapi kalau nggak punya tanda Kristus, setannya demen. Semoga hari ini tidak ada setan di sekeliling kita. Amin. Kalaupun ada, dia duduk nggak apa-apa. Dia memang duduk hanya bisa melirik kita, hanya bisa lihat-lihat saja. Jangan sampai suruh masuk. Kalau udah suruh masuk, bahaya, diganggu terus sama setan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ada satu lagu lama kita ingin nyanyikan.